harus jelas. Sebagai peneliti juga metodologi serta objek penelitiannya harus jelas. Itu yang dikemukakan oleh Pak David. Silakan Dr. Tifa. Oke, karena tadi kan saya tanya, ternyata kan cukup panjang kita punya diskusi time ini ya, time discussion. Jadi saya mau tanya Pak David itu apa lawyer ya? Lawyer atau bukan ya? Saya bukan lawyer, tetapi saya juga ya, Pak David, bagian dari. Kalau lawyer atau pakar hukum saya malah belajar gini ya. Jadi saya mau tahu dulu Ya, Pak background-nya apa? Ya, saya bukan lawyer, tetapi saya belajar hukum, Mbak. Saya alumni Lemhanas, ya, PPRA, dan di sana ada kajian hukum. Saya bukan lawyer, status saya bukan lawyer. Oh, background pendidikannya apa ya Pak David ya? Kalau boleh tahu. Saya dari sosiolog, teknik dan sosiolog, teknik dan juga saya belajar hukum. Saya belajar hukum, tapi saya bukan lawyers itu. Oke, belajar hukumnya sudah selesai. Artinya gini, saya mau coba kita ini sama-sama punya legal standing apa yang sesuai apa tidak ya untuk menyatakan tentang pasal-pasal gitu ya. Jadi ternyata ternyata kan Pak David bukan sarjana hukum, bukan lawyer ya. Artinya di sini pun saya juga bukan lawyer. Oke, jadi di sini tuh kita tidak berangkat dari membicarakan tentang pasal-pasal ya. Jadi di sini saya mungkin mengharapkan Mbak Naila itu kita sama-sama, ini kan saya awam dalam hukum karena itu saya punya penasihat hukum Bala RRT, dan Pak David ini juga orang awam dalam hukum. Jadi tidak punya legal standing juga untuk menyatakan pasal-pasal ya. Jadi maka kita berangkat supaya diskusi ini bermakna edukasi kepada masyarakat ya, bahwa saya kembalikan lagi bahwa apa? Kita masyarakat itu kalau tidak punya kasus itu selalu lupa bahwa kita sebagai warga Indonesia itu betul-betul luar biasa loh ya, dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat kokoh, 80 tahun ya. Oleh karena itu maka kita jelas sekali punya hak eksklusif sebagai warga negara untuk melakukan berkomunikasi, memperoleh informasi, melakukan pengkajian, mencari dan sebagainya, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Nah, itu persoalannya adalah ketika kemudian ada pasal-pasal, ya ini tentu saja para penasihat hukum kami, para pakar hukum ya, kami juga menggunakan para ilmuwan hukum ya, para profesor, para doktor, itu juga yang kemudian menyampaikan bahwa pasal-pasal yang dikenakan oleh pelapor ya Pak Joko Widodo dan para pelapor itu pasal-pasal yang bersyarat muat sekali dengan penuh dengan muatan kriminalisasi begitu ya. Oleh karena itu maka kita menghadap kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, itulah warga negara ya. Itulah warga negara. Kita menghadap kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan judicial review. Kenapa? Supaya pasal-pasal itu tidak lagi dikenakan, tidak lagi menjadi korban warga negara yang lain ya. Seperti Pak David Kajung kalau suatu ketika nanti bisa saja mengalami kriminalisasi. Ini sekarang aja enggak atau belum gitu ya. Jadi itu. Nah, sekarang saya mau sampaikan ya bahwa kita jelas sekali batu ujinya itu jelas ya. Ini kemarin kami belajar Pak David kan belum pernah ke MK ya. Saya belajar dari Profesor Saldi Isra bahwa ada batu uji. Saya juga belajar dari para ilmuwan hukum. Ada batu uji. Yaitu apa? Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 itu batu uji. Landasan dasarnya sangat kokoh, sangat kuat, 80 tahun dilindungi oleh Undang-Undang. Ya, pasal 28 ya? Coba baca. Batu uji pasal 28 itu. Ya. Oke, itu batu ujinya ya kalau kita bicara tentang batu uji. Nah, kemudian kita angkat dari problematika yang ada pada persoalan mengapa seorang peneliti seperti kami itu dikriminalisasi, maka area untuk kita diskusi itu bukan area hukum. Ya, yang ditunggu-tunggu oleh para termul adalah sidang. Oh, salah besar. Areanya adalah area ilmiah. Kenapa? Karena kami menggunakan kajian ilmiah berbasis metodologi yang kokoh dan kuat. Sekarang siapa yang memastikan bahwa karya kami yang sudah kami publikasikan dalam buku Jokowi's White Paper ini itu kokoh kuat secara metodologis? Yang melakukan bukan kami Mbak Naila. Yang melakukan adalah para guru besar, para profesor, para doktor yang menjadi ahli kami yang sudah berangsur-angsur sudah hadir di Polda Metro Jaya, dan insya Allah besok ada seorang begawan, ada seorang guru besar, Profesor Din Syamsuddin, dan tidak kurang juga Komjen Wakapolri Indonesia, Pak Jenderal Ugroseno, itu juga menjadi ahli kami. Dan kemarin sudah ada 11 guru besar dan para doktor itu yang memastikan bahwa apa yang kami lakukan sebagai peneliti itu jelas kokoh kuat secara
metodologis. Nah, itu ya. Oke. Jadi areanya itu ada di situ. Polda Metro Jaya tentu saja itu juga menggunakan ahli. Maka kita bicara dalam konteks ilmiah, bukan dalam konteks hukum. Ini dulu yang diuji. Ya, ini yang diuji. Oke. Itu tadi penjelasan Dr. Tifa. Nah, Bang David, jadi penelitiannya sudah kemudian ini banyak didukung oleh tokoh-tokoh besar ya. Katanya memang penelitiannya, metodologinya, dan objek penelitian juga ilmiah. Nah, tapi tadi balik lagi, walaupun Anda bukan orang hukum, tapi Anda mengerti betul mengikuti kasus ini dan juga apa yang kemudian ingin Anda sanggah terkait dari kriminalisasi itu tadi. Iya, jadi gini, itu nggak apa-apa ya. Ini alam kebebasan, itu opini Mbak Tifa. Itu wajar-wajar aja. Karena seorang penyidik, ya tim penyidik Polda itu juga selalu bekerja di atas landasan hukum ya. Alat-alat bukti, makanya proses penyidikan kemarin berbulan-bulan karena juga Polda tidak ingin gegabah menentukan mereka ini sebagai tersangka. Makanya saya katakan sebenarnya dalam hukum pidana itu dua alat bukti cukup untuk mentersangkakan orang yang ditopang oleh mens rea, dugaan bahwa di situ ada niat jahat sejak dini. Niat jahat itu adalah fitnahan di situ. Jadi kalau misalnya mengatakan bahwa ini proses penelitian ilmiah, ada dua hal. Satu, dari sisi kaidah ilmiah saja tidak memenuhi unsur-unsur ilmiah di situ. Karena tadi saya katakan penelitiannya adalah penelitian kuantitatif. Metode Pak David ilmuwan bukan? Pak David ilmuwan bukan? Ahli metodologi bukan? Mengerti tentang digital forensik bukan? Mengerti tentang neuroscience perilaku bukan? Kalau memang bukan, Anda tidak punya hak untuk melakukan pendapat. Anda tidak punya hak untuk melakukan pendapat, untuk menyampaikan pendapat tentang ilmu kami. Yang punya hak untuk melakukan opini terhadap ilmu kami adalah para ilmuwan, para guru besar, para profesor, para dokter. Anda sama sekali tidak punya apapun legal standing Anda untuk bicara tentang ilmu kami. Oke, harus jelas. Sebentar. Harus tegas ya. Kita dengarkan Pak David dulu ya. Ini ada hal yang ingin disampaikan ini katanya terkait metode penelitiannya kan peneliti kok kuantitatif. Nah, beliau ini sosiolog kan katanya ya. Supaya kita memberi pendidikan yang baik bagi warga yang menilai, Mbak. Anda punya opini, saya punya opini. Nah, jadi kita sama-sama orang berangkat dari kampus. Saya juga master, Mbak. Saya pendidikan Lemhanas. Jadi kita nggak apa-apa diskusi, jangan saling potong. Jadi saya bilang berdasarkan kaidah hipotesa nggak ada di dalam penelitian ilmiah, nggak ada hipotesa yang Anda bangun. Variabel-variabel yang ada di dalam proses penelitian ilmiah itu nggak ada, ya. Tiba-tiba bunyi. Lalu kemudian baru sekarang mencari alat bukti ke KIP, ke KPUD, ke KPU pusat, ya. Sudah melakukan statement kesimpulan awal baru mencari bukti-bukti pendukung itu semua menyalahi kaidah-kaidah penelitian ilmiah. Makanya saya bilang, kalau kaidah ilmiah benar-benar terpenuhi, maka nggak mungkin Anda menjadi tersangka, pasti SP3. Nah, masalahnya sekarang kan karena pertama, dua hal untuk menjadikan orang tersangka. Satu, ada mens rea, ada niat jahat yang dibuktikan oleh alat-alat bukti, saksi pendukung, saksi ahli. Yang kedua adalah ada namanya actus reus. Actus reus itu adalah perbuatan jahatnya menurut penyidik, ya. Jadi dua unsur ini menurut penyidik terpenuhi untuk mentersangkakan seseorang. Nah, itulah yang jadi kalau dikatakan unsur kriminalisasi di dalamnya nggak ada sama sekali terpenuhi unsur kriminalisasi. Bahwa Anda ingin menggugat KUHP lama maupun KHP baru tahun 2023, monggo. Menggugat misalnya undang-undang ITE, monggo, itu dibuka ruang ke MK, ya. Dan sekarang kan tadi sudah disampaikan sidang pertama oleh MK. Tidak ada memenuhi unsur-unsur yang seharusnya diluluskan untuk judicial review. Makanya diminta lengkapin dulu karena kajiannya lemah, kemudian batu ujinya lemah, kausalitasnya juga nggak memenuhi, makanya diminta untuk melengkapi semua, kan pasti diminta melengkapi kan. Jadi itu semua silakanlah opini, tetapi semua proses hukum juga berjalan. Nah, saya bilang pasal 28 UUD 45 soal kebebasan berserikat dan berkumpul dijamin undang-undang, tetapi dia bunyi dalam pasal 28J juga bunyi bahwa hak-hak orang di sebelah untuk tidak dinista, tidak difitnah, tidak dipojokkan oleh kebebasan Anda itu dilindungi oleh undang-undang. Makanya Pak Jokowi menggunakan hak dia sebagai warga negara yang hak-hak pribadinya, hak asasinya itu dinistakan oleh apa yang Anda anggap sebagai penelitian yang menuduh.
Dr. duduk di Tifa, situ. Roy dan Rismond juga menggunakan hak konstitusional sebagai warga negara yang sah dalam menggugat pasal-pasal ini, Bang Iya, Pak David. iya.